Hari jumpa nama tuh nih. Oh, Di hari tuh cukup 4 meter ya. Tadi. Jadi jangka waktu itu adalah 3 hari atau sampai 4 hari. Bisa 3 meter. iya namanya. Dari luar sutra bahannya. Oh iya itu. Iya, yang itu. Sama yang warna-warni ini. Kalau aslinya itu kain sutra itu dari bulan sutra dia punya bahan. Dia diolah sedemikian rupa jadi benang. Jadi kita sekarang berada di salah satu makam pahlawan nasional di Kabupaten Wajo. Nah, di depan kita semua itu sudah ada makam dari Peta Lamadu Keleng. Bisa kita lihat dan kita baca. Beliau adalah bernama Lamadu Keleng. Nah, Lamadu Keleng ini dia adalah Raja Wajo ke-31. Oh iya. Iya, Raja Wajo ke-31. Jadi kalau di Wajo itu dia bergelar Arumatua Wajo. Nah, salah satu kenapa diberikan gelar kepahlawanan beliau itu karena dia telah berhasil mengusir Belanda dari tanah Sulawesi Selatan. Seperti itu. Jadi kan pada waktu masa kerajaan itu peperangan selalu terjadi dari kerajaan satu dengan kerajaan yang lain. Siapa daerah yang kalah, dia akan menjadi daerah jajahan dari kerajaan yang menang. Nah, Wajo dulunya sebelum beliau menjadi raja itu menjadi daerah jajahan karena dia kalah perang. Dia kalah perang pada saat perang di Tosora. Nanti akan juga kita jumpai makam di Tosora itu. Setelah 8 tahun beliau menjadi raja di Wajo, barulah kemudian Wajo berubah statusnya menjadi daerah jajahan menjadi daerah yang menang dari peperangan. Seperti itu. Itu bukan saya yang diasingkan ke Bandung. Peta Lamadu Keleng ini dia juga diberikan gelar sebagai peta pemerdekaannya Wajoe. Iya. Raja Karena dia yang bicara memerdekakan daerah Wajo, seperti itu. Nah, jadi Wajo memang sering disebutkan dilekatkan namanya beliau, yaitu adalah Bumi Lamadu Keleng, karena memang beliaulah yang berhasil mengubah status jajahan daerah Wajo menjadi daerah pemenang perang. Maka dia mengusir Belanda dari tanah Sulawesi Selatan, seperti itu. Benteng Fort Rotterdam yang ada di Makassar, beliau pernah menembakkan meriamnya ke sana pada saat dia sampai di situ. Nah, begitu untuk perlawanan yang terjadi di sana. Kira-kira ada tidak pertanyaan? Kalau di sampingnya itu adalah Haji Muhammad Idris. Beliau adalah Sultan Kutai Kartanegara. Karena kan Peta Lamadu Keleng ini sejak kecil, pada saat kecil ini Peta Lamadu Keleng dia pergi bersama dengan rombongan kerajaan di salah satu daerah, yang di daerah tersebut ada semacam pertarungan sabung ayam. Nah, ayam dari orang Wajo pada saat itu menang. Nah, ayam yang dikalahkan ini itu emosi dan kemudian terjadi pertikaian di situ. Peta Lamadu Keleng ini karena dia masih kecil, dia telah bawa semacam badiklah. Nah, dia berhasil membunuh salah seorang warga di daerah tersebut. Nah, dia dicari-cari dan kemudian dia berangkat ke Kalimantan untuk merantau, seperti itu. Nah, dia kemudian kawinlah dengan putri dari Raja Kutai. Dia menetap dan besar di sana dan sempat menjadi Sultan Pasir di Kalimantan. Nah, makanya dia selalu berdampingan dengan ini Raja Kutai Kartanegara, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan adik-adik sekalian? Nah, semua bangunan ini itu semua dibiayai oleh ini Raja Kutai Kartanegara.
yang di Kalimantan. Jadi begitu dia hormati jasa-jasa Manggala ini sampai dia bangun semua fasilitas yang ada di Wajo ini. Seperti itu. Jadi sekarang kita ini berada di makam Syekh Al-Habib Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini. Nah, beliau ini adalah keturunan dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi di beliau ini masih menetes darah Rasulullah di dalamnya. Jadi beruntunglah kita sejak masih SMP itu sudah berkunjung di makam keturunan daripada Rasulullah SAW. Nah, ini dia makamnya yang dipagari aluminium. Tempat ini memang sering sekali disinggahi oleh peziarah. Bahkan ada dari Malaysia yang sering pergi ke sini. Setiap kali selesai bulan suci Ramadan itu pasti banyak orang yang datang untuk berziarah. Ya, mau bagaimana lagi? Dia mungkin mau pergi ke Madinah ke makam Rasulullah mungkin terlalu jauh. Ya, ada yang lebih dekat dan itu masih menyambung silsilahnya dengan Rasulullah, maka lebih dipilih untuk datang ke sini. Nah, untuk apa yang menjadi sejarah Syekh Jamaluddin ke Wajo itu, kalau menurut dari informasi yang pernah saya dapatkan, awal dari kedatangan beliau ini itu berada pada abad ke-14 di tahun 1320-an. Jadi kalau kita mau bicara tentang masuknya Islam di Sulawesi Selatan atau khususnya di Wajo, itu ada dua fase. Jadi ada fase pertama, di fasenya beliau ini itu lewat individu ke individu, ataukah Islam masuk lewat masyarakat dengan masyarakat yang lain, belum lewat kerajaan. Di fase kedua itu nanti ketika keturunan dari beliau ini yang 3 datuk dari Minangkabau itu sudah masuk pada fase kerajaan. Jadi kerajaan yang sudah menjadi kerajaan Islam. Kalau beliau pada saat kedatangannya itu belum, masih menyiarkan Islam dari satu orang ke orang lain, seperti itu. Nah, Syekh Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini ini menurut informasi yang didapatkan, beliau adalah guru daripada seluruh wali songo yang ada di Indonesia. Kalau adik-adik pernah mendengarkan informasi itu bahwa ada wali-wali di Jawa, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Ampel. Nah, itu semua murid-murid dari beliau, seperti itu. Nah, ada 3 datuk yang bernama Datuk Suleman, Datuk Ritiro, dan Datuk di Banda. Ya, bukan Datuk Museng. Ya, ada 3 datuk itu, Datuk Ribanda. Datuk Ribanda itulah yang kemudian masuk ke tanah Sulawesi itu untuk bersiar menyiarkan Islam lewat kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, termasuk Wajo sebagai salah satu kerajaan yang didatangi untuk diajarkan agama Islam. Nah, beliau meninggal di tempat ini dan kemudian dimakamkan. Disinilah menjadi titik akhir persinggahan beliau, dan inilah mungkin juga menjadi bagian daripada penjagaan daripada daerah ini karena ada makam cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk soal masjid tua ini, karena ini masjid tua yang kita singgahi, beberapa informasi yang didapatkan, masjid tua ini cara dibangunnya dulu ini bahan bakunya itu menggunakan putih telur. Jadi putih telur yang dipakai untuk merekatkan semua batu-batu kapur atau batu-batu sedimentasi yang ada. Karena kan dulu belum ada ditemukan itu semen dan sebagainya. Jadi orang masih menggunakan putih telur itu untuk merekatkan. Sampai sekarang masih bertahan. Nah, cuman ini sudah banyak yang rubuh bangunannya
Jadi yang tersisa itu hanya denahnya atau rangkanya yang ada. Nah, seperti itu. Nah, ini semua adalah hasil daripada bantuan-bantuan beberapa lembaga swadaya masyarakat untuk membangun ini atap supaya dipakai kembali untuk sholat dan sebagainya. Seperti itu. Apa lagi ya? Nah, di samping-samping makam beliau ini juga tersebar banyak makam. Tentu makam-makam yang ada di sini punya kedekatan yang dekat dengan beliau. Mungkin para pengikut-pengikutnya dulu yang ikut bersama dia dan juga menjadi titik persinggahan di daerah ini. Nah, salah satu batu nisa yang modelnya itu meriam yang di samping dari makam beliau itu, kalau tidak salah itu disebut namanya Pata Benteng. Dia juga termasuk panglima perang di masa kerajaan Wajo. Nah, bicara lagi tentang masuknya Islam di Wajo, itu nanti di abad ke berapa itu? Abad ke-17 tahun pastinya di tahun 1610 Masehi baru Islam masuk sebagai agama resmi kerajaan. Itu di masa Arum Matua yang ke-12 yang bernama Lasangpuru atau Mulajali. Seperti itu dia. Nah, jadi penyebaran Islam itu bukan seperti dengan yang kita terima. Orang tua tak sudah Islam, kita lahir dan kita juga sebagai Islam. Tetapi prosesnya dulu orang memang menyiarkan agama itu lewat kerajaan ke kerajaan yang lain. Jadi tidak mudah. Beruntung kita dengan mudahnya kita mendapatkan dan memeluk agama Islam bagi yang Islam. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan adik-adik sekalian?